semuanya. Halo Kuli Pabrik, selamat datang di Kopi Teras. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mungkin baru klik video ini atau baru lihat video gua, kenalin dulu, nama gua Agus Muhammad, konten kreator yang kagak jelas, yang ngebahas apapun tentang dunia pabrik di depan teras rumah gua sembari gua lihat matahari yang siang benderang sangat seperti ini. Sembari gue nunggu anak istri gue bangun di tidur siangnya, jadi gue bikin video yang mungkin ya semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Nah, di video ini, di episode Kopi Teras ini gue ingin bahas tentang PT Biag, atau lebih tepatnya sharing pengalaman gue bisa diterima dan masuk di PT Biag Indonesia di umur 29 tahun. So, seperti apa bagaimana? Yuk kita simak. Jadi guys, entah bagaimana caranya, mungkin teman-teman yang sudah lihat video Kopi Terasku sebelumnya, yaitu tentang kegagalan gue dan keberharapan gue yang sangat berlebih terhadap PT ini sudah lihat, maka ini sambungan dari video tersebut, dimana dari kegagalan gue di unit gue coba scroll lagi. Tapi sebelum gue bahas itu, kita coba ulik dulu profil dari PT Piaggio Indonesia. Bahwasanya PT Piaggio Indonesia adalah PT Piaggio Indonesia adalah cabang atau bagian dari PT Piaggio yang ada di Thailand, di mana di Vietnam juga ada, di China, dan di Vietnam dan India, dan di Indonesia ini pabrik yang kelima. Kalau ada kesalahan tolong dikoreksi. Cuma mungkin teman-teman tahu bahwa produksi kita di PT Piaggio Indonesia adalah produksi Vespa Matic yang palsu-palsuan itu yang ternyata kita tahu bahwa Vespa Matic ini sangat mahal. Kenapa ya? Karena kita pakai sasis monokok. Sasis kita dari plat besi yang dicetak jadi motor, bodi motor ya. Jadi kalau kalian lihat motor-motor sekarang kan semuanya pakai plastik. Kalau Vespa pakainya besi, plat besi yang dicetak kayak semacam mobil kayak gitulah. Gambaran kecilnya gitu. Jadi kalau kalian lihat Vespa di jalan yang asli, kalian ketok bodinya bunyinya bunyi besi, bukan bunyi plastik. So makanya itu bisa jadi mahal seperti itu si Vespa itu, karena emang kualitasnya sangat diperuntukkan sekali. Dan Vespa termasuk motor premium atau dari Cikarang ini termasuk yang produksi khusus special edition yang Vespa Batik. Mungkin teman-teman bisa sendiri untuk detailnya, desainnya kayak gimana Vespa Batik. Oke, sekilas gitu aja lah penjelasan tentang PT Piaggio Indonesia yang ada di Jababeka. So, simak juga histori gue, pengalaman gue di PT Piaggio. Jadi saat gue gagal jadi Hyundai yang gue itu di Hyundai Motor, gue balik dengan kehampaan, dengan penuh kedukaan, dengan hopeless yang sangat-sangat gimana ya, orang udah pulang tuh udah kecewa banget lah ya. Ini udah bener-bener gagal. Gue harus pulang kamu pakai motor di Brebes, motor gue mogok, rusak kayak gitu gara-gara apa sih, gue lupa, yang karet di CVT itu patah. Dan itu kejadian patahnya jam 2 dini hari, dan gue gak bisa ngapa-ngapain saat itu karena 2 dini hari main di Pantura Brebes, mau ngapain gak ada yang nolong. Oke, udah lupakan aja kedukaan itu. Jadi gue scroll lagi, gue cari lagi info-info di LinkedIn, dan gue lihat artikel tentang peletakan batu pertama PT Piaggio Indonesia. Gue cari HRD-nya, gue ketik di pencarian LinkedIn saat itu HRD PT Piaggio Indonesia, dan nongolnya waktu itu Pak Aryo Gusdawar. Gue kirim permintaan pertemanan saat itu karena emang saat itu belum buka lowongan kerja. Jadi potensi request pertemanan gue di Aryo sangat gede banget, dan gue termasuk yang di ACC sama beliau. Waktu itu ada Pak Aryo, dan gue coba koneksi sama Bu Endah. Waktu itu dia bagian accounting di HRD di Piaggio Jakarta, di office-nya. Dan waktu itu gue juga sempet, karena gue di ACC sama Pak Aryo, jadi waktu itu Pak Aryo ngomentarin postingan Ibu Monica Umbo yang senang banget bisa gabung di Piaggio Indonesia. Dan karena kan algoritma LinkedIn kan gitu kan, ketika teman kita komen ke temannya dia bakal nongol di beranda kita. Dan kebetulan itu mungkin itu atas izin Allah segala macem, nongol di beranda gue lihat, wah Bu Monica Umbo namanya. Gue klik profilnya, ternyata dia termasuk HR PT Piaggio, dan gue kirim koneksi pertemanan ke beliau saat itu. Dan alhamdulillah karena emang belum buka loker, gue di ACC saat itu ya. Karena emang beda kalau sekarang, kalau lu ngirim ACC ngirim pertemanan ke beliau saat ini, mungkin bisa gue bilang gak mungkin di ACC ya, karena saking banyaknya yang request permintaan teman. So ya, mungkin gitu aja lah. Dan saat itu Bu Monica Umbo memposting lowongan kerja untuk produksi saat itu.
bahasa Inggris ya. Mungkin buat teman-teman yang belum bisa bahasa Inggris belajar dulu, oke? Karena English it easy ya. Dia buka lowongan kerja, gue komen pengalaman segala macam bla 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 bla. Jadi alhamdulillah beliau tertarik, beliau langsung DM gue dan gue kasih CV lamaran gue yang PDF. Dan gue masih ingat banget saat itu jam setengah 12 kayaknya deh, mungkin dia masih lembur atau apa, gue nggak tahu, mungkin beliau lembur juga saat itu karena pabrik masih baru, masih bangun pondasi juga kan saat itu, atau apa gue lupa. Dan jam setengah 12 malam gue dikirimin surat undangan untuk interview, panggilan untuk interview, tapi online. Saat itu gue masih banget jam setengah 12 malam ya. Gue pun udah tidur karena jam itu gue tuh 9. Gue termasuk orang itu udah cepet, tapi bangunnya cepet sih. Dan jam setengah 12 dapat panggil itu dan gue ACC. Gue baca itu jam 4 subuh kalau nggak salah ya, dan gue okein. Dan gue interview waktu itu, gue lupa harinya, tapi gue harus interview pakai saat itu Google Meet atau Microsoft Meet itu, gue udah lupa juga karena udah lama banget sih ya. Saya interview langsung, interview saat itu ya, karena gue bicara tentang pengalaman gue saat itu dengan supervisor gue saat ini, dan gue mau ke Umbo juga sama Pak Aryo juga, ngobrolin tentang pengalaman kerja segala macam, pakai bahasa Inggris juga, ini gitulah. Dan gue juga waktu itu karena gue baru gagal di Hyundai Motor, Hyundai Glovis, dan gue juga nggak terlalu berharap banget sama Piaggio saat itu ya. Dan gue nggak terlalu berharap apapun saat itu. Gue bisa interview, ya udah interview aja. Habis itu interview kelar, gue nggak terlalu merespon saat itu, nggak terlalu berharap lebih. Gue harus diterima. Beda, jadi excited gue tuh beda saat gue tes di Hyundai saat itu ya. Mungkin teman-teman yang sudah lihat video gue sebelumnya tahu, sangat excited di situ. Dan gue slow aja waktu itu. Habis interview, udah, ini gue nanya gimana, ya biasa yang namanya interview gitu kan. Ya ini gue jelasin tentang skill gue, apa yang punya, pengalaman gue, dan work habit gue yang bisa gue jual atau bisa gue implementasikan di sana ya. Gitu lah. Ternyata pas berapa hari waktu itu gue lupa deh, minggu kayaknya deh, semingguan gue dikabarin dan gue lolos, alhamdulillah. Itu bener-bener shock banget saya dulu, kagetnya karena kok gue bisa lolos gitu kan. Kenapa gue bisa kaget dinyatakan lolos? Karena pertama gue nggak berharap ya kan, kedua gue udah hopeless dulu lah, paling gue gagal lah udah, karena interviewnya online aja gue coba. Kalau interviewnya offline harus datang ke perusahaannya, gue nggak mungkin datang karena gue masih di Tegal saat itu kan. Karena interviewnya online, gue jabanin, gue ikutin interviewnya, dan ternyata gue lolos, alhamdulillah. Itu bener-bener kaget, apalagi ketika tahu penawarannya seperti apa. Itu bener-bener di luar apa ya, ekspektasi gue. Dan dengan sistem kontrak yang masya Allah luar biasa, hanya promotion dan langsung pengangkatan karir tetap, itu benar-benar jarang banget ada perusahaan seperti ini. Dan ya alhamdulillah semuanya gue jalanin, semuanya sampai sekarang alhamdulillah enak banget. Ini perusahaan terbaik yang pernah gue alamin, yang pernah gue gabung, dengan kondisi kekeluargaan yang sangat gede. Dan apa ya, intinya sejahteranya lumayan lah dibandingkan dengan perusahaan yang gue berharap seperti itu. Kenapa? Karena alhamdulillah Allah nih nunjukin ke gue nih Gus, tempat yang dulu lu idam-idam banget, yang sampai lu nyala-nyalain gue nih, kayak gini nih ternyata nih. Gajinya cuma gaji UMR sama transport 25.000 sehari gitu. Dan lingkungannya pun toksik, dan kontraknya pun gak jelas, bisa nyampe 5 tahun, habis itu dibuang, perpanjang gak ada pengangkatan. Itu tuh perusahaan idaman lu dulu, yang lu pengen gabung di situ. Padahal gue tuh nggak pengen tuh di situ. Seakan-akan tuh Allah ngomong kayak gitu ke gue saat itu. Gue bilang, oh ternyata kayak gini. Oh ternyata gue gagal di situ karena Allah pengen gue di sini nih, yang lebih jelas kontraknya. Guanya aja nggak sabaran. Di situ gue baru tahu, man. And then lo inget cerita gue di video sebelumnya, ya tentang di Hyundai Glovis gue gagal, yang Allah ternyata orang Epson. Di situ gue ngerasa Allah tuh baik banget. Kenapa? Orang yang lolos itu, yang orang Epson, dia DM di LinkedIn gua, dia nanya loker PT Piaggio. Padahal saat itu dia udah jadi leader di PT Hyundai Glovis. Tapi dia nanya lowongan, jadi bilang kerja di situ nggak enak, pengen pindah. Bisa bayangin nggak sih? Gue dulu berharap banget di posisi dia, ternyata dia yang lolos, gue yang gagal. Dan sekarang gue di Piaggio, dia nanya loker ke gue. Dia cuma ketawanya
ngetawain dia, tawanya oh ternyata ini maksudnya Allah tuh kayak gini. Ini bilang itu rasa syukur gue yang luar biasa. Dan mungkin akan ada beberapa hal-hal lagi, kabar-kabar yang mungkin bahagia lagi insya Allah. So, apa yang bisa kalian ambil dari cerita gue sini? Benang merahnya apa ya? Benangnya ya kita harus percaya bahwa ketentuan Allah itu yang terbaik. Ketika kita gagal, kita harus yakin bahwa Allah sudah siapkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita kecewakan saat itu gitu. Sama kayak kasus gue kecewa berat di Hyundai Motor gagal 2 kali, dan di Hyundai Globus yang sama ternyata Allah menyiapkan Piaggio Vespa untuk gue yang lebih baik. So ya, terserah kalian mau mencerna dengan hal seperti apa, bagaimana, yang penting seperti itu story gua bisa masuk ke Piaggio Indonesia di umur 29 tahun tanpa pakai calo murni. Ya, bukan berarti masuk Piaggio itu bisa pakai calo ya, gua nggak ngomong gitu. Karena hampir semua yang masuk Piaggio itu yang berpengalaman, experience dan murni. No, kalau calo itu hanya fake, scam, hanya penipuan orang-orang yang ingin mengambil keuntungan di balik kesusah payahan kita. So buat teman-teman yang mau jadi kerja, jangan pernah pakai calo. Intinya gitu, jangan berharap sesuatu kepada selain Allah. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, gue pernah ngalamin semua kecewa di dunia ini, dan yang paling mengecewakan adalah berharap sama manusia, berharap sama makhluk, berharap sama yang selain Allah. Jadi coba kita gantungkan harapan kita ke Allah aja, biar Allah yang ngatur. Tugas kita hanya ikhtiar, hasilnya oke? Jadi udah. Semoga teman-teman yang masih off job, yang masih nyari kerja, Allah mudahkan untuk cepat dapat kerja. Yang lagi sakit semoga disehatkan ya kan. Yang lagi nyari jodoh semoga Allah mudahkan dapat jodoh terbaik. Dan sehat selalu, bahagia selalu buat kita semuanya. Semangat terus buat para pencari kerja. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ummatihi wa sallim ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Agus Muhammad, gua minta maaf kalau ada salah kata.